Pemuda ini ketika wawancara berlangsung dengan para penyiar radio, terlihat mereka meremehkan Semi, bahkan rasis. Kemudian mereka bertanya kenapa pemuda kulit hitam pengangguran dan gak punya pengalaman ini sok-sokan mau ke puncak gunung tertinggi di dunia. Awalnya mereka terus menertawakan, tapi pas tahu kalau tujuannya melakukan ini cuma demi membuktikan cintanya pada Nadia, mereka jadi tertarik menyiarkan pendakian Semi secara eksklusif. Di tengah obrolan, Semi teringat hari di mana dia membuat janjinya pada Nadia. Malam itu setelah menjemput Nadia pulang kerja, Semi ngajak nongkrong di kafe. Mereka berdua ini teman dekat dari SMA. Waktu nganter pulang, Semi memberanikan diri menyatakan cinta. Namun Nadia yang menolak. Ia nggak mau pacar-pacaran, maunya langsung nikah. Kalau Semi beneran serius, Nadia minta bukti. Mendengar itu, Semi akan membuktikan cintanya dan janji akan mendaki Gunung Everest. Karena mengira Semi cuma bercanda dengan santai, Nadia bilang oke, dia mau pacaran, asalkan Semi sampai dulu ya. Jiwa laki-laki Semi yang selama ini terpendam pun bangkit. Selesai wawancara radio, Semi berangkat menuju bandara. Setelah menaruh barang di penginapan, Semi jalan-jalan di pasar sambil menelepon kantor radio untuk mengabarkan perjalanannya. Semi memberitahu besok dari Kathmandu dia akan pergi ke desa Lukla, negara Nepal, yang tingginya 2864 meter di atas permukaan laut. Dari sana barulah dia akan memulai pendakian menuju Gunung Everest. Setelah sampai di Bandara Lukla, Nepal, waktu turun dari pesawat ada warga setempat yang bernama Joni menawarkan jasa membawa tas ransel sampai ke puncak. Namun biar irit duit, Semi menolaknya. Di tengah tanjakan, karena udah nggak kuat jalan lagi, akhirnya dia mau menyewa jasa Joni. Dengan senang hati langsung membawakan ranselnya. Di penginapan saat sedang menikmati pemandangan, Semi bertemu pemandu profesional bernama Jeffrey. Dialah yang akan memandunya mendaki Gunung Everest nanti. Ia akan memberikan daftar perlengkapan yang harus Semi beli. Dan besok jam 7 pagi berangkat. Pagi sebelum berangkat, Jeffrey dan para pendaki briefing terlebih dahulu. Setelah menjelaskan rute-rute perjalanan, Jeffrey minta semua pendaki hati-hati karena sering terjadi kecelakaan. Yang terpenting bukanlah gimana kita bisa sampai ke puncak gunung, tapi gimana kita bisa pulang dengan selamat. Selesai briefing, Semi dan para pendaki lainnya pun mulai perjalanan menuju puncak gunung tertinggi di dunia. Berjam-jam lamanya berjalan. Karena kelelahan, Semi minta istirahat sebentar ya. Udah nggak kuat lagi rasanya, mau mati. Tiba-tiba ada warga lewat sambil menggotong tumpukan tas-tas ransel berat milik pendaki lainnya. Semi pun bengong. Karena malu, dia lanjut jalan lagi. Saat istirahat, ada warga lewat menggendong kulkas. Lagi-lagi Semi istighfar. Penyiar radio lalu menelpon untuk menyiarkan secara langsung kabar pendakian Semi. Semi di situ cerita banyak kepada penyiar radio. Dari radio mobil, ayahnya mendengarkan kabar Semi baik-baik aja. Ayahnya pun lega. Di sisi lain terlihat Nadia lagi teleponan sama temennya. Nadia curhat, sebenarnya jauh di lubuk hati dia juga suka sama Semi. Selesai menelepon, ibu menyapa. Ibu kagum dan bersyukur ada pria baik seperti Semi yang mau memperjuangkan putrinya. Nadia pun tersenyum malu. Saat di camp, setelah stamina pulih, semua para pendaki melanjutkan perjalanan.
Ketika sedang siap-siap, Jeffrey mengingatkan, di atas nanti sebisa mungkin kita harus menghemat tabung oksigen. Jika sampai kehabisan, kita tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit. Setelah semua siap, Sammy dan rekan-rekan pun berangkat. Di sisi lain, karena situasi sekarang semakin menegangkan dunia, pihak radio mengadakan siaran langsung atau nobar bersama para fan di depan apartemen Sammy. Sementara di dalam apartemen terlihat Nadia, ayah dan ibu Sammy juga sedang nonton bareng di laptop. ¿Está ahí? ¿Está bien? Consola. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Sammy berhasil mencapai ketinggian 8.848 mdpl, yaitu puncak Gunung Everest, puncak gunung tertinggi di dunia.